Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah tabaraka wa ta'ala. Pada malam hari ini kita bisa melanjutkan kembali kajian kita membahas kitab Minhaj Al-Firqatin Najiyah wa Ta'ifatil Mansurah, jalan golongan yang selamat dan kelompok yang diberi pertolongan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yang disusun oleh Syekh Muhammad bin Jamil Zainu rahimahullahu ta'ala. Dan kita masih melanjutkan bagian yang ke-37 tentang as-salawatul mubtada'ah, salawat yang diada-adakan, dan terakhir sampai pada salawat apa? Nariyah. Di sini ada beberapa poin yang akan dijelaskan oleh al-muallif rahimahullah setelah kita membaca lafaz dari sholawat an-nariyah yang telah kita sampaikan pada pertemuan sebelumnya. Yang pertama, berkata al-muallif rahimahullahu ta'ala, inna aqidata tauhid, sesungguhnya akidah tauhid, allati da'a ilaiha al-Qur'anul Karim, yang diseru oleh Al-Qur'anul Karim, wa 'allamana iyyaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan juga yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa akidah tauhid yang diseru oleh Al-Qur'an dan diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam? Tahtimu, yaitu mengharuskan, ala kulli muslimin, bagi setiap muslim, an ya'taqida, untuk meyakini, annallaha wahdah, bahwasanya Allah sematalah, huwallazi yuhillul uqadah, yang bisa mengurai ikatan-ikatan, wa yufarrijul quraba, yang bisa menghilangkan kesedihan-kesedihan, wa yaqdil hawaija, yang bisa menunaikan hajat-hajat, wa yu'ti ma yatlubuhul insanu hina yad'uh, dan yang bisa memberi apa yang diinginkan oleh manusia ketika berdoa kepadanya. Ini adalah akidah tauhid yang terdapat di dalam Al-Quran dan diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu meyakini bahwa hanya Allah sematalah yang bisa menguraikan kesusahan, menghilangkan kesusahan, menguraikan ikatan-ikatan, dan menunaikan hajat-hajat hambanya. Ya, sedangkan di dalam lafaz sholawat tersebut disebutkan bahwa apa? Dengan Nabi kitalah tanhallu bihi al-uqad. Ya, ya Allah, limpahkanlah sholawat yang sempurna dan keselamatan yang sempurna ala sayyidina Muhammad, kepada Tuan kami, pemimpin kami Muhammad, alladzi tanhallu bihil uqad, yang dengannya lah, dengan Muhammad lah, tanhallu bihil uqad, ikatan-ikatan itu terurai, wa tanfariju bihil kurab,
dan kesedihan-kesedihan itu hilang. Jadi kandungan di dalam sholawat tersebut meyakini atau mengisyaratkan bahwa Nabi kitalah yang bisa menguraikan ikatan-ikatan dan menghilangkan kesedihan-kesedihan. Sedangkan di dalam Al-Quran dan Sunnah justru mewajibkan kita meyakini hanya Allah sajalah yang mampu untuk mengurai ikatan dan menghilangkan kesedihan, dan hanya Allah sematalah yang bisa mengabulkan hajat-hajat hambanya, bukan selain Allah subhanahu wa ta'ala. Wala yajuzu li muslimin, maka tidak boleh bagi seorang muslim an yad'uwa ghairallah, untuk berdoa kepada selain Allah, litafriji hammihi, untuk bisa menghilangkan kerisauannya, au syifa'i maradhi, atau untuk menyembuhkan penyakitnya. Walau kana al-mad'u malakan mursalan, meskipun yang dimintai doa itu adalah malaikat yang diutus, au nabiyan muqarraban, atau yaitu ini kebalik ini ya. Di situ apa terjemahannya? Meskipun yang dimintai doa adalah poin 1, malaikat yang diutus atau nabi yang didekatkan. Kebalik ya, biasanya malakan muqarraban wa au nabiyan mursalan, yang dekat itu malaikat, yang diutus itu apa? Nabi. Meskipun sahih ada malaikat yang diutus oleh Allah SWT, diutus untuk menyampaikan wahyunya, tapi secara umum malaikat itu disifati dengan hamba-hamba yang didekatkan Allah Subhanahu wa ta'ala, sedangkan Nabi itu yang diutus ya. Baik. Jadi meskipun yang dimintai doa itu adalah malaikat ataupun Nabi, maka tetap tidak boleh. Seorang muslim wajib meyakini bahwa hanya Allah sematalah yang bisa menghilangkan berbagai macam kesusahan, yang bisa menunaikan berbagai macam hajat, yang bisa menyembuhkan penyakit dan lain sebagainya. Wa hadzal Qur'anu, dan inilah Al-Qur'an, yunkiru du'a ghairillahi minal mursalina wal awliya, mengingkari doa kepada selain Allah, meskipun itu kepada para rasul dan para wali. Dalam surat Al-Isra ayat ke-56-57, fayaqulu, Allah berfirman, qul ud'u alladhina za'amtum min dunihi fala yamlikuna kashfad durri ankum wala tahwila ulaika alladhina yad'una yabtaghuna ila rabbihimul wasilata ayyuhum aqrabu wa yarjuna rahmatah wa yakhafuna adzabah inna adzaba rabbika kana mahdzura. Katakanlah, serulah orang-orang yang kalian klaim, yaitu selain Allah, yaitu kalian mengklaimnya bisa memberi atau mengabulkan doa selain Allah, maka mereka tidak mampu menyingkap madarat dari kalian dan juga tidak bisa memalingkannya. Ulaika, mereka yang kalian suruh itu justru ya, wassalamullah, mereka itu sendiri justru yaitu mencari jalan, mereka sendiri mencari jalan untuk bisa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapa di antara mereka yang paling dekat dengan Allah, dan mereka juga berharap rahmat Allah dan takut akan azab-azabnya, dan sesungguhnya azab Tuhanmu itu sangat ditakuti. Nah, perhatikan ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah. Qala al-mufassirun, ahli tafsir itu mengatakan nazalat fi jama'atin. Ayat ini diturunkan tentang sekelompok orang kanu yad'unal masih, yang mereka berdoa kepada al-masih, awil malaikata, atau para malaikat, awil salihina minal jin,
atau orang-orang soleh dari kalangan jin. Dzakarahu Ibnu Katsir, ini disebutkan oleh Imam Ibnu Katsir. Nah, perhatikan di dalam ayat ini ya, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwa orang-orang yang diseru selain Allah Subhanahu wa taala, mereka sendiri tidak mampu untuk menghilangkan madarat pada diri kalian, ya, yaitu mereka orang-orang saleh yang telah meninggal dunia, para nabi, demikian pula Al-Masih, ya, Al-Masih ibnu Maryam, para malaikat, dan mereka sendiri yabtaghuna ila rabbihimul wasilah, mereka sendiri berusaha untuk mencari jalan kepada Tuhan mereka, ayyuhum aqrab, siapa yang paling dekat dengan Allah. Jadi jangankan mengabulkan doa kalian, mereka sendiri masih mencari cara untuk bisa dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini menunjukkan kepada kita bahwa orang-orang saleh pun tidak bisa menyelamatkan diri mereka sendiri, apalagi menyelamatkan orang lain, ya. Nah, kembali kepada keterkaitan dengan sholawat, ya, Nabi kita sendiri saja tidak bisa memastikan yaitu beliau selamat dari azab Allah, dan juga tidak bisa memastikan diri beliau selamat dari ujian atau bara bahaya terhadap diri beliau. Maka bagaimana mungkin beliau bisa menguraikan ikatan-ikatan, kemudian menghilangkan kesedihan-kesedihan, dan mengabulkan hajat-hajat manusia, ya. Nah, ini yang tersirat di dalam makna sholawat nariyah. Jadi Nabi SAW dianggap bisa menjadi solusi dari segala permasalahan manusia. Nah, kemudian sanian yang kedua, poin yang kedua, kaifa yarda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bagaimana mungkin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ridha bi an yuqala anhu, dikatakan terhadap beliau yuhillul uqada wa yufarrijul quraba, kalau beliau bisa menguraikan ikatan dan menghilangkan kesedihan, ya. Mengurai ikatan itu ya kalau ada masalah yang ruwet, masalah yang kompleks, maka beliau bisa memberi jalan keluar. Nah, itu yang yang tersirat di dalam makna sholawat tersebut. Nah, bagaimana mungkin ridha Nabi SAW terhadap hal seperti itu? Wal Qur'anu ya'muruhu wa yaqulu lahu, sedangkan Al-Qur'an memerintahkan beliau dan berkata tentang beliau, qul la amliku li nafsi naf'an wa la dharran illa ma syaa Allah, katakan wahai Muhammad. Jadi Nabi kita diperintah oleh Allah untuk mengatakan hal ini, apa? La amliku li nafsi naf'an wa la dharra, aku tidak memiliki kuasa terhadap diriku untuk memberi manfaat atau madarat, illa ma syaa Allah, kecuali apa yang dikehendaki oleh Allah. Jadi Nabi SAW sendiri tidak bisa memastikan dirinya itu bisa mendapat manfaat atau madarat kecuali atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Lalu bagaimana mungkin, ya, kita bersolawat memuji Nabi yang dengan Nabi segala urusan menjadi beres? Nah, itu kan makna intinya. Makna inti dari sholat nariyah itu meyakini bahwa Nabilah yang bisa menjadi solusi segala masalah. Dengan Nabilah segala ikatan terurai, segala kesusahan hilang, segala kebutuhan dipenuhi, ya. Nah, ini diantara yang terkandung di dalam makna sholawat tersebut. Maka bagaimana mungkin ridha Nabi SAW akan hal tersebut, sedangkan Allah perintahkan beliau untuk mengatakan ini. Ditambah lagi Allah Subhanahu wa taala berfirman meneruskan tentang apa yang harus dikatakan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam,
walau kuntu a'lamul ghaiba lastakthartu minal khairi wa ma massani su in ana illa nadhiru wa basyirul liqaumi yu'minun. Dan seandainya aku mengetahui hal gaib, tentu aku akan banyak mendapat kebaikan dan aku tidak akan ditimpa keburukan. Sesungguhnya aku hanyalah pemberi peringatan dan kabar gembira bagi orang-orang yang beriman. Ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala dengan tegas memerintahkan nabi kita untuk mengatakan hal ini kepada umat manusia. Ya, tentu saja hal ini dipastikan, ya, sholawat tersebut dipastikan tidak akan diridhai oleh Nabi SAW seandainya beliau masih hidup dan mendengarkan sholawat tersebut. Waja'a rajulun, dan juga datang seseorang ila Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini dalil lain bahwa Nabi tidak akan ridha, ya, atas hal semacam itu. Ada seseorang yang datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, faqala lahu, lalu beliau berkata, atau orang itu berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, masya Allahu wa syi'ta. Ya, ini terjadi atas kehendak Allah dan kehendakmu. Kehendakmu yang dimaksud siapa? Rasulullah SAW. Kehendakmu wahai Rasulullah. Faqala, maka beliau sallallahu alaihi wasallam mengatakan, aja'altani lillahi niddan, apakah engkau hendak menjadikanku sebagai sekutu bagi Allah, sebagai tandingan bagi Allah? Qul ma sya'allah wahdah, katakanlah, yaitu ini terjadi atas kehendak Allah semata. Rawahu Nasa'i bisanadin hasan. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i dengan sanad yang hasan. Dan makna an-niddu al-masil wasyarik, ya, sekutu atau yang semisal dengan Allah. Perhatikan, Nabi SAW disamakan dengan Allah dari sisi kehendak saja. Beliau mengingkari, ya, beliau mencela. Aja'altani lillahi niddan, apakah engkau hendak menjadikanku sekutu, tandingan bagi Allah? Padahal itu hanya mengatakan apa? Masya Allah wa syi'ta, ya, atas kehendak Allah dan kehendakmu. Bayangkan di dalam sholawat itu sama sekali tidak disebut kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Allahumma salli salatan kamilatan wa sallim tasliman taman ala sayyidina Muhammad alladzi tanhallu bihi al-uqad. Tidak disebutkan Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Hanya disebutkan semoga sholawat, ya, dan salam dilimpahkan kepada pimpinan kita Muhammad, yang dengannya lah, dengan siapa? Dengan sebab Muhammadlah tanhallu bihil uqad, ikatan-ikatan itu terurai. Jadi jelas ini meyakini bahwa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bisa mendatangkan manfaat. Sedangkan di ayat yang tadi atau di hadis yang tadi, ya, beliau mengingkari dengan keras ketika disamakan antara kehendak beliau dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Ya, terjadi atas kehendakmu dan kehendak terjadi atas kehendak Allah dan kehendakmu, ya. Itu saja Nabi apa? Mengingkari dengan tegas. Maka apalagi kalau beliau mendengar sholawat tersebut di masa hidup beliau, tentu akan beliau ingkari dengan lebih keras pula. Taib. Kemudian thalithan, poin yang ketiga. Nah, ini sedikit, ya, mungkin apa ya, apa istilahnya, meluruskan. Kalau seandainya ada lafaz yang dirubah itu maknanya masih bisalah. Apa itu? Walau hadzafna kalimata bihi, seandainya kita hilangkan kalimat bihi, wa wada'na badalan anha kalimatan biha, lalu kita ganti dengan kalimat biha, lakana makna sighati sahihan bidunil adadis sabiq, tentu makna ungkapan ini akan benar
tanpa bilangan sebelumnya. Bagaimana jadinya? Fatakunu kal'ati, maka hasilnya semacam ini. Ya, seandainya bunyi sholawatnya seperti ini, itu masih benar maknanya. Allahumma salli salatan kamilatan wa sallim salaman taman ala Muhammadin allati tuhallu bihal uqadu ay bis salati. Ya, lafaz aslinya apa? Tanhallu bihi al uqadu. Tanhallu bihi al uqadu, terurai bihi dengan sebab Muhammad al uqad. Sedangkan kalau seandainya dihilangkan bihi diganti biha, allati tuhallu biha al-uqadu, yang dengan solawatlah urayan-urayan itu, ikatan-ikatan itu akan tuhallu, terurai. Ya, ini masih benar kalau lafaz bihi diganti dengan biha. Lianna salata ala nabi sallallahu alaihi wasallam, karena salawat atas Nabi sallallahu alaihi wasallam ibadatun, adalah sebuah ibadah, yutawassalu biha, yang bisa dijadikan sebagai tawassul, litafrijil hammi wal kurabi, untuk bisa menghilangkan kesedihan dan kesusahan. Ya, namun nyatanya lafaz dari sholawat tersebut itu bihi. Ya, ini hanya sekedar apa? Tinjauan semata. Kalau seandainya bihi diganti dengan biha, lalu yang dimaksud dengannya itu dengan sholawat, itu masih benar. Jadi bertawasul dengan sholawat, dengan sebab sholawat kepada Nabi, maka insya Allah segala permasalahan itu terselesaikan, ya, dan dibenarkan bertawasul dengan amal saleh. Dan yang terakhir, rabi'an, yang keempat, limada naqra'u hadhihi salawatil bid'iyah min kalamil makhluk wa natruku salatal ibrahimiyah wa hiya min kalamil ma'sum. Nah, ini intinya, mengapa kita membaca salawat yang bid'ah ini, yang berasal dari kalam, ucapannya makhluk, ucapan manusia, dan kita tinggalkan sholawat Ibrahimiyah yang berasal dari ucapan al-ma'sum, yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang terjaga dari dosa. Nah, kesimpulannya, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, kandungan makna dari sholawat nariyah ini mengandung unsur kesyirikan. Tidak sepatutnya kita membacanya dan meyakini kandungannya. Wallahu ta'ala alam bissawab. Taib, sekarang kita masuk pada bagian baru, bagian berikutnya, yaitu yang ke-38. Qala al-mu'allif rahimahullah, al-Qur'anu lil ahya'i la lil amwat. Al-Qur'an itu untuk orang yang masih hidup, bukan untuk orang yang sudah mati. Taib, ma'asyarul muslimin rahimani wa rahimakumullah, kalau kita baca judulnya dulu, kira-kira arah pembicaraan ini kemana? Gimana? Ya. Ya, Al-Quran itu untuk orang yang masih hidup, bukan untuk orang yang sudah mati. Arahnya jelas ya. Ya. Dan nanti akan disebutkan oleh al-mu'allif rahimahullah fenomena nyata bahwa sekarang ini kalau sudah ada acara kumpul-kumpul baca Quran, yang ada di benak kita sopo sing mate. Ya. Ada yang mati ya? Iya. Kenapa di sana kumpul-kumpul baca Quran? Nah, padahal seharusnya Al-Quran ini untuk orang yang masih hidup. Nah, sekarang Al-Quran sudah menjadi satu tanda kalau dibaca di suatu tempat, di situ ada yang meninggal. Jadi sudah apa? Menjadi beda tujuan. Tayyib. Qala Allah Ta'ala, Allah Ta'ala berfirman,
kitabun anzalnahu ilaika mubarakul liyadabbaru ayatihi waliyatadzakkara ulul albab. Dalam surat Shad ayat ke-29 Allah berfirman yang artinya Al-Quran adalah kitab yang kami turunkan kepadamu wahai Muhammad yang diberkahi agar mereka orang-orang yang masih hidup mentadabburi ayat-ayatnya dan agar orang-orang ulul albab yang berakal mengambil pelajaran darinya. Perhatikan ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah, ini diantara ayat yang menunjukkan tujuan Al-Quran diturunkan oleh Allah, yaitu untuk ditadabburi dan diambil pelajaran. Oleh siapa? Ya tentu oleh orang yang masih hidup, ya, oleh manusia, karena mereka yang masih bisa menggunakan akal mereka untuk mentadabburi Al-Quran. Laqad tasabaqa as-sahabatu lil amali bi awamiril Qur'ani wa tarki nawahi. Sungguh para sahabat telah berlomba-lomba untuk mengamalkan perintah-perintah Al-Quran dan meninggalkan larangan-larangannya. Fa asbahu su'ada ad-dunya wal akhirah, sehingga mereka menjadi orang-orang yang bahagia dunia akhirat. Wa hina tarakal muslimuna ta'alimal Qur'an, dan ketika kaum muslimin meninggalkan yaitu ta'alimal Qur'an, simbol-simbol Al-Quran atau pelajaran dari Al-Quran, wa takhadhuhu lil mauta, lalu mereka jadikan Al-Quran itu untuk orang yang sudah mati, ya, yaqra'unahu 'alal qubur, mereka baca di atas kuburan, wa ayyamit ta'ziyah, wa ayyamat ta'ziyah, di hari-hari ta'ziyah, asabahumudz dhullu wat tafarruq, maka mereka ditimpa kehinaan dan perpecahan. Wa huqqa 'alaihim qauluhu ta'ala, dan benarlah sesuai dengan realitas mereka kaum muslimin, ya, firman Allah Ta'ala, wa qala ar-rasulu ya rabbi inna qaumi ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura. Dalam surat Al-Furqan ayat ke-30 Allah berfirman yang artinya, dan seorang rasul berkata, wahai Tuhanku, sesungguhnya kaumku telah menjadikan Al-Quran ini sesuatu yang disia-siakan. Ya, jadi benar keluhan seorang rasul kepada Allah Subhanahu wa ta'ala ketika kaumnya menjadikan Al-Quran sesuatu yang mahjura, ditinggalkan, disia-siakan. Laqad anzalallahu al-Qur'ana lil ahya, dan sungguh Allah telah menurunkan Al-Quran lil ahya, untuk orang yang masih hidup, liya'malu bihi fi hayatihim, agar mereka mengamalkan Al-Quran di kehidupan mereka. Al-Qur'anu laisa lil mauta, karena Al-Quran bukan untuk orang yang sudah mati. Wa qad inqata'a amaluhum, karena amal mereka telah terputus. Falam yastati'u qira'atahu wal amala bih, sehingga mereka tidak mampu untuk membaca dan mengamalkannya. Ya, jadi Al-Quran tujuan utamanya untuk dibaca dan diamalkan. Sahih, ada pahala mendengarkan Al-Quran. Kalau kita nggak bisa baca, kita nggak bisa yaitu mengamalkan secara langsung, maka kita bisa mendengarkan Al-Quran, dapat pahala. Ya, hanya saja yang namanya mendengarkan tentu apabila orang itu bisa mendengar. Nah, orang yang sudah mati tidak bisa mendengar. Ya, jadi memperdengarkan baca Al-Quran untuk orang yang mati itu keliru. Nah, wala yasilu thawabu qiraatihi lahum, dan tidaklah sampai pahala bacaan Al-Quran kepada mereka, illa minal waladi, kecuali apabila itu dari anak, li'annahu min sa'i abihi, karena anak adalah hasil usaha ayahnya. Qala sallallahu alaihi wasallam,
Rasulullah SAW bersabda, "Idza matal insanu inqata'a 'amaluhu illa min thalath." Apabila manusia meninggal dunia, terputuslah amalannya kecuali dari 3 perkara: shadaqatin jariyah, aw ilmin yuntafa'u bih, aw waladin salihin yad'u lahu. Rawahu Muslimun. Ya, 3 hal yang tidak terputus meskipun sudah meninggal dunia bagi seorang hamba adalah sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, dan anak soleh yang mendoakan orang tuanya. Masuk di dalamnya pula adalah anak soleh yang beramal soleh, termasuk anak soleh yang membaca Al-Quran. Apakah orang tuanya akan mendapatkan pahala? Jawabannya iya, karena anak soleh itu adalah hasil usaha dari ayahnya. Berbeda dengan selain anak, ya. Apakah pahala, apakah bacaan Al-Quran mereka bermanfaat untuk orang yang sudah mati? Maka di sini ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Meskipun di sini al-mu'allif lebih condong pada pendapat tidak sampai pahalanya. Ya. Nah, dzakara Ibnu Katsir fi tafsir qaulihi ta'ala. Imam Ibnu Katsir menyebutkan di dalam tafsir firman Allah Ta'ala, yaitu dalam surat An-Najm ayat ke-39, wa alaysa lil insani illa ma sa'a, dan manusia tidaklah mendapatkan kecuali apa yang menjadi usahanya. Perhatikan, ini adalah kaidah umum. Manusia tidak akan mendapatkan apa-apa kecuali jika mereka berusaha. Saat kita masih hidup, kita bisa berusaha dengan amal soleh, maka itu yang kita dapatkan. Saat kita sudah meninggal dunia, maka kita sudah tidak bisa berusaha kecuali meninggalkan 3 hal yang bermanfaat tadi. Karena di situ ada pengkhususan, ya. Dan sebaliknya, hadisnya dengan tegas menyatakan dengan umum, apabila manusia meninggal dunia terputus amalannya, berarti sudah tidak bisa apa? Berusaha lagi. Kecuali, ini baru ada pengecualian 3 perkara. Nah, seperti itu. Nah, maka Imam Ibnu Katsir menjelaskan, ai kama la yuhmalu alaihi wizru ghairihi, yaitu sebagaimana tidak ditanggung dosa orang lain. Seseorang tidak akan menanggung dosa orang lain. Kadzalik, demikian pula, la yahsulu minal ajri illa ma kasabahu li nafsihi, ia tidak akan memperoleh pahala kecuali apa yang dia usahakan untuk dirinya sendiri. Siapa yang baca Quran, dia yang dapat pahala, orang lain tidak mendapatkan pahalanya. Siapa yang sholat, dia dapat pahala, orang lain yang nggak sholat nggak bisa dapat transferan pahalanya. Ya. Wa min hadhil ayatil karimah, dan dari ayat yang mulia ini, istambatal Imam Syafi'i rahimahullah, Imam Asy-Syafi'i rahimahullah mengambil sebuah kesimpulan hukum, annal qira'ata la yasilu ihda'a thawabiha lil mauta, bahwasanya bacaan Al-Quran tidak akan sampai pahalanya jika dihadiahkan kepada orang yang sudah mati. Ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah, secara adil kita katakan, iya, ini pendapatnya Imam Asy-Syafi'i, namun ada juga para ulama yang lain yang tidak sependapat. Apa itu? Ada yang berpendapat pahala bacaan Quran itu bisa sampai kepada orang mati. Ini kita katakan secara jujur, ya. Jadi ada yang berpendapat pahala bacaan Quran itu bisa dihadiahkan kepada orang yang sudah mati. Namun yang menjadi perhatian utama kita di sini justru Imam Asy-Syafi'i berpendapat tidak nyampe. Ya. Justru Imam Syafi'i, sebagaimana ini kata Imam Ibnu Katsir di dalam tafsirnya. Imam Ibnu Katsir ulama ahli tafsir yang diakui. Beliau menjelaskan bahwa Imam Asy-Syafi'i rahimahullah meyakini
pahala bacaan Al-Quran tidak akan sampai apabila dihadiahkan kepada orang yang sudah mati. Ya, dan silakan kita mengikuti pendapat Imam Syafi'i jika dirasa memang ini yang lebih kuat. Dan memang ini diambil dari dalil firman Allah Subhanahu wa taala surat An-Najm ayat ke-39. Li'annahu laisa min amalihim. Penjelasannya jelas. Alasannya jelas. Li'annahu, karena amalan tersebut laisa min amalihim, bukan termasuk amalan mereka. Wa laisa min kasbihim, bukan termasuk usaha mereka. Yang baca Quran yang masih hidup, ya, yang akan diberikan pahalanya yang sudah mati. Ya. Walihada lam yandub ilaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ummatahu. Dan karena inilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak menganjurkan hal ini kepada umatnya. Bacalah Al-Quran untuk orang yang sudah mati. Hadiahkan pahala Quran kalian untuk orang yang sudah mati, ya. Tidak kita jumpai ada hadis semacam itu. Wala hathahum alaihi wala arsyadahum ilaihi binassin wala imain. Nabi tidak pernah menganjurkan, tidak pernah memberi petunjuk untuk hal tersebut, baik dengan nas, dengan tegas, dan juga tidak pula dengan isyarat. Walam yungqal dzalika an ahadis sahabah, dan juga tidak pernah dinukil hal tersebut dari seorang sahabat pun. Tidak pernah dinukil ada sahabat yang membaca Al-Quran lalu diniatkan hadiahnya untuk orang yang sudah mati, diniatkan pahalanya dihadiahkan untuk orang yang sudah mati. Walau kana khairan lasabaquna ilaihi. Seandainya hal tersebut baik, tentu mereka para sahabat telah mendahului kita di dalam mengamalkannya. Wa babul qurbati yuqtasaru fihi 'alan nusus. Dan bab al-qurbat, yaitu mendekatkan diri kepada Allah, yuqtasaru fihi, yaitu terbatas 'alan nusus, sesuai dengan dalil. Wala yutasarrafu fihi bi anwa'il aqisati wal ara. Tidak boleh diberlakukan berbagai macam kias dan pendapat-pendapat. Fa amma du'a wa sadaqah, adapun doa dan sedekah, fadzalika mujma'un ala wusulihima, maka yang demikian itu disepakati bisa sampai kepada orang yang sudah mati. Wa mansusun minasyari alaihima, dan juga dinaskan dari pembuat syariat atasnya. Jadi bedakan ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah antara bacaan Quran, doa, dan sedekah. Bacaan Quran menurut Imam Asy-Syafi'i pahalanya tidak sampai kepada mayit. Ya. Adapun sedekah dan doa maka bisa sampai kepada mayit. Maknanya apa? Kita mendoakan orang yang sudah mati. Apakah doa kita bermanfaat? Iya. Jika dikabulkan oleh Allah, maka doa kita bermanfaat, dan itu makna doa kita sampai. Doa kita bermanfaat untuk orang yang sudah mati. Sedekah juga demikian. Kita yang sedekah lalu kita niatkan pahalanya untuk orang yang sudah mati. Ini juga sama. Menurut penjelasan dari al-mu'allif rahimahullah, ini ada dalilnya. Ya. Ada nasnya. Adapun membaca Al-Quran lalu pahalanya kita hadiahkan kepada orang yang sudah mati, sekali lagi ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Namun Imam Asy-Syafi'i rahimahullah dengan tegas, sebagaimana yang disebutkan oleh Imam Ibnu Katsir di dalam tafsirnya, menyatakan tidak sampai. Jadi pahala orang yang membaca Al-Quran itu hanya terbatas untuk dirinya, ya, kecuali apabila anak saleh, maka segala aktivitasnya yang bernilai ibadah lalu mendapatkan pahala, orang tua akan mendapatkan pahalanya pula. Jadi bukan hanya bacaan Quran, ya, anak sholat orang tua dapat pahala, anak zikir orang tua dapat pahala, anak beramal soleh orang tua dapat pahala.
karena orang tua, karena anak adalah termasuk hasil usaha orang tua. Nah, ini mengacu kepada firman Allah Subhanahu wa taala surat An-Najm ayat 39. Wa alaysa lil insani illa ma sa'a. Dan manusia tidaklah memperoleh kecuali dari hasil usahanya. Usaha orang tua diantaranya adalah menikah untuk memiliki anak. Nah, jadi anak yang beramal soleh itu adalah hasil usaha dari orang tua. Nah, selain ikatan anak dan orang tua, ya, maka kembali kepada hukum asal. Apa? Terputus. Orang yang hidup yang beramal, maka dialah yang akan mendapatkan pahala. Ya, tidak bisa pahala amalannya itu dihadiahkan kepada orang yang sudah meninggal dunia. Sekali lagi, ya inilah yang disebutkan oleh al-mu'allif, pendapat dari Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Taib. Kemudian poin pertama yang disebutkan oleh al-mu'allif rahimahullah, laqad rajat fikratu qiraatil qur'ani lil mauta. Sungguh telah menjadi laris, ya, atau tersebar pemahaman bahwa pembaca Al-Qur'an itu untuk orang yang mati. Hatta asbahat qiraatuhu alamatan 'alal maut. Ini yang tadi saya sampaikan. Sampai-sampai jadilah membaca Al-Qur'an itu tanda ada kematian. Bahwa takadu tasma'ul Qur'ana minal idza'at bi syaklin mustamir. Maka hampir saja engkau mendengarkan Al-Qur'an di siaran-siaran, ya, radio bi syaklin mustamir, yaitu dengan terus-menerus, hatta ta'lam anna ra'isan qad mat, hingga engkau mengetahui bahwa ada pemimpin yang meninggal. Wa idza sami'tahu min baitin fata'lamu anna fihi azzaan wa ma'taman. Dan kalau kamu mendengar dari rumah, maka engkau tahu bahwa di situ ada bela sungkawa, ada orang kumpul-kumpul karena kematian. Waqad sami'ta waqad sami'at ummun min ahadiz zairin, ya, dan sungguh seorang ibu dari salah seorang, ya, seorang ibu dari seorang ahadiz zairin yang berkunjung, yaqra'ul qur'ana liwaladiha, ketika membacakan Al-Qur'an untuk anaknya al-marid yang sakit, fasahat, lalu ibu itu mengatakan, inna ibni lam yamut, anakku belum mati, hatta taqra'a lahul Qur'an, kenapa kau bacakan Quran kepadanya? Ya, jadi ada seorang ibu yang mendengarkan teman anaknya datang ke rumah itu membacakan Al-Qur'an, ya. Jadi ada teman anaknya yang sedang sakit berkunjung lalu baca Al-Qur'an. Nah, ibunya berteriak, anakku belum mati, gitu ya. Kenapa kamu bacakan Al-Qur'an kepadanya? Ya, terlepas dari menjenguk orang yang sakit baca Quran ada tuntunannya atau tidak, ya memang tidak ada setahu anak, ya, menjenguk orang yang sakit, yaitu dihibur, didoakan kesembuhan. Ya, tapi mungkin saja temannya ini pingin menghiasi rumah kawannya yang sedang sakit dengan bacaan Quran. Ya, mungkin saja, wah, ini kamu sakit mungkin karena gangguan jin, saya tak baca Al-Baqarah ya di kamar, ya, fadhol, baca Al-Baqarah, kedengaran ibunya langsung teriak, anakku belum mati, kok sudah dibacakan Al-Quran. Nah, sampai seperti itu, ya. Wa sami'at imra'atun ukhra surat Al-Fatihah minal idza'ah, dan ada wanita yang lain pula mendengarkan surat Al-Fatihah disiarkan di radio, faqalat, lalu ia mengatakan, ana la uhibbuha li'annaha tudzakiruni bi akhil mayyit wa qad quri'at alaihi. Subhanallah, wanita ini mengatakan, saya tidak suka mendengarkan Al-Fatihah ini karena bisa mengingatkanku kepada saudaraku yang telah mati ketika dibacakan Al-Fatihah kepadanya.
Jadi sampai pada tingkat apa istilahnya itu, trauma. Dengarkan Al-Fatihah yang diingat saudaranya yang sudah apa? Mati. Karena apa? Saat saudaranya mati dibacakan Al-Fatihah. Ya. Apa orang ini nggak pernah sholat ya? Masa setiap sholat baca Al-Fatihah di skip? Ya. Nah, senang saya dengar Al-Fatihah. Kenapa? Mengingatkan saudaraku sedang mati. Terus sholatnya gimana? Na'udzubillahi min dzalik. Nah, li'annal insana yakrahul mauta wa ma yanudzu bihi. Ya karena manusia itu membenci kematian dan apa yang mengakibatkannya. Nah, jadi kesimpulannya ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah, ya sekarang inilah fenomena yang ada. Kalau orang baca Quran itu sudah diduga siapa yang mati, ya. Nah, seperti itu. Sanian yang kedua, innal mayyita alladzi taraka as-salata fi hayatihi. Sesungguhnya mayyit, orang yang sudah mati, yang meninggalkan salat di masa hidupnya, madza yastafidu minal qur'ani ba'da mautih. Apa yang bisa diambil manfaatnya dari Al-Qur'an setelah kematiannya? Apakah Al-Quran bisa bermanfaat baginya setelah kematiannya? Wa huwa yubashshiruhu bil waili wal adab, sedangkan Allah memberikan kabar dengan celaka dan azab. Wailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Celakalah orang yang melalaikan salatnya, ya. Jadi bagaimana mungkin orang yang meninggalkan sholat di dunia lalu dengan bacaan Al-Quran ketika ia mati bisa mendapat manfaatnya? Hadza in akharaha an waqtiha wa lam yatrukha. Dan Allah Subhanahu wa taala sebutkan alladzina hum an sholatihim sahun. Orang yang melalaikan sholat mereka itu artinya orang yang menunda-nunda sholat. Jadi sholatnya mesti mendekati akhir waktu, tidak pernah tepat di awal waktu, meskipun sah selama sholat itu masih berada di dalam waktunya. Tetapi menunda-nunda sholat itu termasuk di antara bentuk wail, ya. Apa itu? Ancaman celaka. Nah, bagaimana pula dengan yang meninggalkan sholat? Jadi ayat ini terkait dengan orang-orang yang lalai di dalam sholat, menunda-nunda sholat, ya. Adapun orang yang meninggalkan sholat maka lebih celakalah lagi, ya. Taib. Amma haditsu iqra'u ala mautakum yasin. Nah, ini yang ketiga. Adapun hadis bacalah ala mautakum yasin, kepada mautakum, ya, yasin, faqad a'allahu Ibnul Qattan bil ittirabi wal waqfi wal jahalah. Imam Ibnul Qattan memberikan ta'lil, memberikan catatan bahwa hadisnya itu goncang, mauquf dan jahalah, ada rawi yang majhul, tidak diketahui. Wa qala Daruqutni, Imam Ad-Daruqutni berkata, hada hadisun muttaribul isnad, hadis ini goncang sanadnya, wa majhulul matni, dan tidak diketahui matannya, wala yasih, dan tidak sahih. Bacalah kepada orang yang mati di antara kalian surat Yasin. Walam yathbut anir Rasuli sallallahu alaihi wasallam, dan juga tidak sahih, tidak ada hadis yang sahih dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa sahabatihi, dan juga para sahabatnya, annahum qara'uha ala mayyit, bahwa mereka Rasulullah SAW dan para sahabatnya membaca Yasin atas mayit. Sawa'un kanat surat Yasin, sama saja apakah surat Yasin, awil Fatihah atau Al-Fatihah, wa ghairaha minal Qur'an, dan yang lainnya berupa Al-Quran. Bal kana Rasul sallallahu alaihi wasallam, bahkan Rasul sallallahu alaihi wasallam yaqulu li ashabihi, berkata kepada para sahabatnya, inda faraghihi min ad-dafni lil mayyit, ketika selesai
yaitu menguburkan mayit, apa kata Nabi SAW? Istaghfiru li akhikum, mintakanlah ampunan untuk saudara kalian. Wasallallahu tatsbita, dan mintalah kepada Allah pengokohan, minta kepada Allah agar saudara kita yang baru dikuburkan ini diberi kekuatan. Fa innahu alhana yus'al, karena sesungguhnya sebentar lagi dia akan ditanya. Nabi tidak mengatakan bacakan Quran untuk saudara kalian, tapi apa? Istaghfiru, mintakanlah ampunan, doa. Ya, kalau doa sampai, kalau kita berdoa kepada Allah agar saudara kita yang dimakamkan diampuni, lalu Allah kabulkan, doa kita sampai, manfaat. Demikian pula kita meminta kepada Allah agar dikokohkan, ya, diberikan keteguhan untuk menjawab pertanyaan dari malaikat. Kemudian rabi'an yang keempat, yaqulu ahadud du'at, salah seorang dai berkata, waihak ya muslim, taraktal qur'ana fi hayatika wa lam ta'mal bihi hatta idza qarabta minal maut qara'u 'alaika surat yasin litamuta bisuhulah. Ya, celakalah wahai engkau seorang muslim, ketika engkau hidup engkau tinggalkan Al-Quran dan tidak mengamalkannya, hingga ketika engkau mendekati kematian mereka orang-orang lain yang membacakan untukmu surat Yasin agar engkau mati dalam keadaan mudah. Fahal unzilal Qur'anu litahya aw litamut, maka apakah Al-Quran diturunkan untuk engkau hidup atau untuk engkau mati? Ya, jadi selama hidupnya nggak pernah baca Quran, tidak pernah mengamalkan Al-Quran. Ketika mau mati, orang-orang membacakan untuknya Al-Quran, berarti Quran ini untuk orang yang mati. Benarkah seperti itu? Kalau kita kembali kepada ayat yang dibaca awal tadi, tujuan Allah menurunkan Al-Quran liyatadabbaru ayatihi, agar mereka mentadabburi. Dan ini sahih, ya. Ya, selama hidupnya di rumah itu tidak pernah dibacakan Al-Quran. Anggota rumah itu nggak pernah baca Quran. Begitu meninggal dunia, baru orang berbondong-bondong datang membacakan Al-Quran. Ya, berarti fungsi Al-Quran sudah bergeser sekarang. Baca Quran itu seakan-akan untuk orang mati. Ini kenyataan. Ya. Kalau ada orang yang baca Quran di saat hidup, maka tadi diduga apa? Ada yang mati ini, kan seperti itu. Nah, ini. Khamisan yang kelima, lam yu'allimir Rasul sallallahu alaihi wasallam sahabatahu. Rasulullah SAW tidak pernah mengajarkan sahabatnya an yaqra'ul fatihata inda dukhulil maqbarah, untuk membaca Al-Fatihah ketika masuk kuburan. Bal 'allamahum an yaqulu, bahkan beliau mengajarkan para sahabat untuk membaca assalamu alaikum ahlad diyar minal mu'minin wa inna insyaallahu bikum lahiqun as'alullaha lana wa lakumul afiyah minal adzab. Rawahu Muslimun wa ghairuh. Ya, doa baca doa ketika menziarahi kuburan, ya ini, ya, assalamualaikum ahlad diyar, semoga keselamatan bagi kalian wahai penghuni kuburan dari kalangan orang-orang yang beriman, sesungguhnya kami akan menyusul kalian insyaallah. Aku memohon kepada Allah bagi kami dan kalian al-afiyah, keselamatan dari azab. Ini yang diajarkan oleh Nabi SAW. Ya, ini yang diajarkan Nabi ketika mengunjungi kuburan, doa untuk orang-orang yang sudah meninggal dunia, bukan membacakan Al-Quran untuk mereka. Fahadal hadithu yu'allimuna an nad'uwa lil amwat la an nad'uwahum wa nasta'inu bihim. Maka hadis ini mengajarkan kepada kita agar kita mendoakan orang yang sudah mati, bukan kita berdoa kepada mereka dan minta pertolongan kepada mereka. Ya, jadi kita mendoakan orang yang sudah mati, bukan berdoa kepada mereka, minta tolong kepada mereka, dan juga bukan membacakan Al-Quran untuk mereka.
Sadisan, yang terakhir, yang keenam, anzalallahu al-Qur'ana liyuqra'a ala man yumkinuhumul amalu minal ahya. Allah menurunkan Al-Quran untuk dibacakan kepada siapa yang memungkinkan untuk mengamalkannya dari kalangan orang yang masih hidup. Sahih, Al-Quran ada kalanya dibacakan kepada pihak lain, ya, dibacakan kepada pihak lain. Tetapi dibacakan kepada siapa? Kepada orang yang masih hidup, yang masih memungkinkan untuk mengamalkannya. Dalilnya dalam surat Yasin ayat ke-70, Allah berfirman, liyunzira man kana hayyan wa yahiqqal qawlu 'alal kafirin. Ya, Al-Quran ini diturunkan untuk memberi peringatan man kana hayyan, siapa yang masih hidup, peringatan bagi orang yang masih hidup. Dan wa yahiqqal qawlu 'alal kafirin, dan telah tetap ucapan yaitu azab bagi orang-orang kafir. Amal amwat, adapun orang yang sudah mati, fala yasma'unahu, maka mereka tidak mendengarkan, tidak bisa mendengarkan Al-Quran. Wala yumkinuhumul amalu bih, dan tidak mungkin mereka bisa mengamalkannya. Jadi tidak tepat ketika Al-Quran dibacakan untuk orang yang sudah mati. Allahumma rzuqnal amala bil Qur'anil Karim ala tariqatir Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, berikanlah kami rezeki untuk mengamalkan Al-Quranul Karim sesuai dengan petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wallahu ta'ala alam bissawab. Taib ma'asyarul muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ini yang bisa kita sampaikan pada kesempatan di malam hari ini. InsyaAllah akan kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya biidznillah, bab yang ke-39, bagian ke-39 insyaallah. Taib, sebelum kita akhiri, barangkali ada yang ditanyakan, tafadhol, silakan. Nggih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi dijelaskan bahwa Al-Quran dilarang itu dibacakan orang yang sudah mati. Pertanyaannya, kebanyakan orang yang sebelum meninggal, nazak gitu, itu kan dibacakan Al-Quran. Belum meninggal itu, belum mati itu. Nah itu tujuannya itu mungkin untuk mengusir mengusir setan atau jin-jin di sekitar. Kalau orang yang sudah mau meninggal nazak itu kan katanya cobaannya itu berat sekali. Apakah betul seperti itu? Boleh dibacakan Mas Yan sebelum meninggal itu? Baik. Wallahu a'lam bishawab. Yang ada keterangannya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, laqinu mautakum la ilaha illallah. Talqinlah orang yang akan meninggal di antara kalian ucapan la ilaha illallah. Jadi bukan Al-Quran yang dibacakan, tetapi la ilaha illallah. Ya, dan ini berbeda. Adapun kenapa kok dibacakan Al-Quran untuk mengusir jin dan pengaruh-pengaruh buruk gitu ya, maka wallahu a'lam bishawab, yang lebih dibutuhkan itu orang yang mau meninggal untuk mengakhiri hidupnya dengan la ilaha illallah. Itu pun belum tentu orang itu mampu, meskipun sudah kita talqin itu didikte, baca ini la ilaha, dituntun la ilaha illallah. Ya, kalau masih hidup sehat walafiat kita semua bisa, tapi ketika sakaratul maut tidak semudah yang dibayangkan. Innamal a'malu bil khawatim. Terdapat dalam satu hadis Nabi SAW mengatakan sesungguhnya amalan itu tergantung khawatim, akhirnya. Dan setiap orang memiliki ujian yang berbeda-beda, dan ini masyhur di kalangan para ulama, ya, di kalangan para ulama tentang fenomena akhir hayat seseorang. Ada pecandu khamr, ketika ditalkin baca la ilaha illallah, dia justru mengatakan apa? Tuangkan, lalu mati. Ada pecandu catur, ya, suka main catur, ketika ditalkin la ilallah
justru skak, yang bisa diucapkan skak, langsung meninggal dunia. Ya, nah jadi membaca la ilaha illallah di akhir hayat tidak semudah yang dibayangkan. Nah sekarang yang dibutuhkan itu mengucapkan la ilaha illallah, lalu kita membacakan Al-Quran. Maka wallahu a'lam bishawab, ya di saat itu kurang bermanfaat. Kalau dia masih sehat, kita bacakan Quran, kita ajari maknanya, kita kita ajarkan untuk mengamalkannya, ini manfaat. Ya, ini bermanfaat. Tapi kalau ketika sakaratul maut lalu kita bacakan Al-Quran, wallahu a'lam bishawab, ini sebenarnya kurang manfaat, karena yang dibutuhkan orang ini mengakhiri hidupnya dengan la ilaha illallah. Maka yang tepat ya seperti petunjuk Nabi SAW, dituntun dia untuk mengucapkan la ilaha illallah, ya, agar menjadi kata pamungkas sebelum dia wafat, ya. Mungkin seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Ada lagi yang sampaikan? Baik, jika tidak ada, kita coba. Oh, ada. Dua-duanya. Dua-duanya. Loh, bacaannya atau apa? Bacaannya atau manfaatnya? Bacaan Al-Quran atau manfaatnya apa? Seperti memberikan. Oke, manfaat mendapatkan syafaat itu didapat ketika sudah mati. Tapi apakah dia waktu hidup membacanya? Makanya dua-duanya. Kalau kita baca di dunia, maka kita dapat manfaat di akhirat, nggak bertentangan. Ya sekarang orang nggak pernah baca Quran, dapatkah dia manfaat Al-Quran di akhirat? Ya. Jadi apakah ini bermanfaat untuk orang yang hidup? Iya. Nanti ketika mati dia dapatkan manfaatnya. Bukan ketika hidup tidak membaca, tiba-tiba di akhirat dapat manfaat Al-Quran. Ini enggak benar. Tidak seperti itu konsepnya. Ya seperti tadi, selama hidup tidak pernah baca Quran, di akhir hayat orang-orang membacakan Quran. Ya. Nah, jadi, tapi tidak dikatakan, tidak bisa kita katakan ketika ada orang yang mendapatkan syafaat dari bacaan Qurannya, loh Al-Quran manfaat buat orang mati. Ya bukan seperti itu konsepnya. Al-Quran memberi manfaat untuk orang yang sudah mati ketika semasa hidupnya dia menghabiskan waktu untuk Al-Quran. Jadi insya Allah tidak bertentangan, tidak usah dipermasalahkan. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Baik, kita akhiri pertemuan kita di malam hari ini. Semoga bermanfaat, kurang lebihnya saya mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.